1, 2. Kalau yang dari TH, teknik hadis. Ada ya? Iya. Saya sedikit mengulas pada pertemuan kemarin, tanggal 5 bulan 12 kemarin. Oh iya. Iya, ini sedikit merefresh saja. Islam dan Marxisme ini kadang kita membacanya pun seperti dihadap-hadapkan, atau sebetulnya Islam dan Marxisme ini bisa disatukan atau tidak, atau dua-duanya ini memang sulit untuk disatukan. Jadinya masing-masing punya jalan sendiri. Dan kita lihat umat Islam pun juga tidak satu dalam memandang Marxisme. Dan saya pikir teman-teman yang di sini juga pengetahuan tentang Marxisme ya mungkin baru sebatas apa ya? Ya boleh dikatakan masih jargon lah. Kita masih kuat menenteng bukunya Das Kapital itu yang cocok untuk tidur sebenarnya, untuk bantalan tidur, dibandingkan kita mengetahui bagaimana isinya. Nah, dalam kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Gus Wayat adalah Islam dan studi Al-Quran dengan pendekatan materialisme historis. Entah bagaimana nanti ketemunya. Nah, paling tidak ini masih ada keberlanjutan lagi nanti di pertemuan selanjutnya bulan depan dan seterusnya nanti. Dan kami harapkan juga intensitas teman-teman untuk mengikuti ini lebih diharapkan ada bekal, sehingga dalam setiap kali pertemuan ada diskusi, ada hal yang kemudian bisa kita ambil dari setiap kajian. Ya mungkin itu untuk pengantarnya, dan waktu dan tempat kami persilahkan pada Gus Wayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada kawan-kawan pengelola dan Amir Masjid Jenderal Sudirman, khususnya pada Kang Wahid, Mas Mas'ud dan yang lain-lain yang telah memberi saya kesempatan untuk kesekian kalinya bisa silaturahim ke masjid yang insyaallah barokah ini dan berbagi kegelisahan. Jadi saya mungkin tidak merasa berbagi ilmu, tapi justru mungkin saya akan lebih banyak berbagi kegelisahan dengan teman-teman semua. Kita mencari ilmu bersama gitu ya. Jadi saya di sini ingin sebenarnya menjadikan forum ini sebagai laboratorium bagi kajian-kajian keagamaan, ya kajian-kajian keislaman yang ya bisa dibilang progresif gitu ya. Progresif itu artinya bisa memenuhi tuntutan masyarakat hari ini. Yang memang masyarakat hari ini sudah bisa dibilang memiliki banyak sekali persoalan sosial, politik, ekonomi yang sangat kompleks, yang tentunya tidak bisa dihadapi kalau kita tidak menggali nilai-nilai keislaman itu sendiri. Nah, pertama-tama sebenarnya sesi kali ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti pertemuan terakhir saya di sini itu tidak memiliki keterkaitan langsung. Jadi kalau kemarin kita membahas pada konteks ideologis ya, tentang Islam dan Marxisme dengan sejarahnya dan pertentangan-pertentangannya, maupun mungkin kemungkinan untuk mencari solusi ya dari pertentangan itu,
Sekarang saya akan lebih membahas, mendaratkan ya. Saya akan mengambil satu semangat, saya kira semangat ilmiah. Ya, marxisme itu kan sebenarnya semangatnya ilmiah. Jadi semangat ilmiah yang disebut dengan analisis sosial ya. Cuma saya tidak akan menerapkan secara mentah-mentah gitu ya. Yang tadi saya disinggung oleh moderator sebagai materialisme sejarah atau materialisme historis kepada Islam. Jadi saya akan coba di sini sebenarnya menggali dan bersama-sama saya ingin belajar juga, dan mudah-mudahan ini suatu saat bisa saya dokumentasikan dan saya bukukan juga. Mungkin kita juga bisa bekerja sama dalam hal ini. Jadi saya mungkin akan memberikan judul bagi sesi kali ini, merekonstruksi pesan pembebasan dalam Al-Quran ya. Jadi saya ingin ya, nanti mungkin dengan sesi-sesi berikutnya, mungkin kalau setiap bulan kebetulan ada takdir, lagi sehat dan walafiat ya, kita bisa bertemu kembali di sini, insya Allah mungkin kita akan lanjutkan. Karena membahas tentang misalnya Al-Quran ini tentu tidak bisa dilakukan hanya 1-2 kali. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam laboratorium kajian buat saya sendiri. Karena saya jujur berpikir bahwa sia-sia kita berbicara berbusa-busa ya tentang Islam pembebasan ya, Islam yang mampu menjadi rahmatan lil alamin, kalau kita tidak mencoba membaca kembali, mengkaji kembali Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, di sini tentu kita tidak bisa mengakses itu semua tanpa perangkat-perangkat yang sudah ada. Nah, perangkat-perangkat yang sudah ada itu yang disediakan oleh para ulama dengan yang disebut dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, ilmu-ilmu Al-Quran ini kan sangat luas. Jadi sangat luas sekali, dan mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan ini walaupun secuil dari ilmu itu, dan insya Allah kita akan juga belajar bersama-sama mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang sudah diwariskan oleh para pemikir, para ulama Islam, dengan kita menggali kembali sebagai generasi hari ini apa itu pesan pembebasan dalam Al-Quran. Saya arahnya mungkin ke depan, jadi dari rekonstruksi ini gitu ya, itu kita bisa menyusun semacam, jadi ini kerja kolektif saya kira ya. Saya nggak mau melakukannya sendirian gitu. Karena kalau sendirian saya kira sudah ada yang orang ahli tafsir, pakar tafsir seperti Pak Quraish Shihab misalnya kalau di Indonesia, dan yang lain-lain. Tapi saya akan melakukan semacam upaya kolektif ya. Ini kita bersama-sama belajar bersama, menggali bersama. Dan mudah-mudahan di forum seperti ini ada masukan-masukan buat saya tentang bagaimana nantinya kita bisa menyusun semacam tafsir sosial tentang Al-Quran ya. Jadi maksudnya bagaimana Al-Quran ini kita gali sedemikian rupa sehingga kita bisa merekonstruksi pesan-pesan sosial yang ada di dalam Al-Quran. Ini agak jarang dalam konteks wacana studi Al-Quran. Selama ini saya melihat perhatian pada dimensi sosial dari Al-Quran itu yang spesifik ya, khusus aspek sosialnya itu kurang. Ya, sekarang mungkin aspek ilmiahnya banyak dikaji. Seperti misalnya sumbangan tafsir terhadap sains, terhadap fisika, kimia dan seterusnya. Tapi khusus di aspek sosialnya, dan sosial ini nanti sosial kritis gitu. Bukan sekadar sosial dalam arti sosial yang abstrak. Tapi bagaimana sosial kritis? Artinya dengan mengkaji pendekatan, dengan menggunakan pendekatan sosial terhadap Al-Quran, kita bisa menggali semangat dan pesan-pesan kritis ya. Dan mungkin pembebasan itu sendiri gitu loh. Karena kalau kita bicara pembebasan, tentu
Al-Quran itu sendiri sebenarnya adalah kitab yang membebaskan gitu. Ya. Nah, itu saya ingin berangkat lebih dulu dari peringatan di dalam Al-Quran sendiri. Ada satu peringatan di surat Al-An'am ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Al-ayat. Artinya tinggalkanlah orang-orang yang mengambil atau menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dan mereka ditipu oleh kehidupan duniawi. Ayat ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingin memperalat agama sebenarnya. Termasuk juga saya kira memperalat Al-Quran. Nah, saya kira semangat kajian kita kali ini itu jangan sampai didasari oleh keinginan untuk memperalat Al-Quran. Saya sendiri bukan sama sekali tidak ingin ke arah itu gitu. Dan mudah-mudahan naudzubillah min dzalik gitu. Al-Quran itu tidak bisa diperalat atas nama teori apapun. Jadi saya punya sikap metodologis bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak bisa hanya dibaca dengan satu ilmu. Ya. Ada seorang sejarawan yang ingin membaca Al-Quran dengan pendekatan sejarahnya, dia akan bingung sendiri. Kalau dia tidak mengakui bahwa Al-Quran itu juga mengandung ilmu-ilmu yang lain. Jadi saya di sini sekali lagi apa yang disebut saya pendekatan tadi ya, pendekatan semacam tafsir sosial itu bukan kemudian dianggap satu-satunya pendekatan untuk membaca Al-Quran itu. Jadi saya tidak menganggap bahwa pendekatan ini kemudian menutupi dimensi yang lain dari Al-Quran. Nah, ada banyak sekali dimensi yang tidak tercover gitu. Nah, saya nanti sebelum kita masuk, mungkin di sesi berikutnya ya, lebih spesifik kita akan bicara soal gimana sih kalau kemudian pendekatan materialisme sejarah itu dibaca untuk menggali pesan-pesan pembebasan dalam Al-Quran. Tentu itu sebagai satu pendekatan itu bisa dibilang bid'ah itu. Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu. Karena memang itu merupakan tafsir birra'i, tafsir dengan rasional ya, dengan pendekatan nasional. Nah, saya tidak akan sampai ke situ, saya akan coba dulu menggali ya, semacam sketsa kerja ya, sketsa semacam kerangka kerja ya, framework ya. Bagaimana kira-kira Al-Quran itu kita bisa rekonstruksi pesan-pesan pembebasannya dalam konteks khususnya pesan-pesan pembebasan sosialnya. Ini sudah dilakukan sebenarnya oleh beberapa orang, tapi saya kira tidak bergaung lagi hari ini ya. Misalnya dari tradisi Syiah itu ada seorang yang bernama Murtadha Mutahhari. Dia menulis judulnya Sosiologi Al-Quran. Tapi pendekatan sosiologinya ini saya belum tahu apa benar-benar bisa dibilang sosiologi dalam pengertian materialis atau tidak gitu. Jadi saya tidak akan merekonstruksi itu secara tuntas, dalam arti memang itu bukan satu ilmu yang sekali jadi. Jadi mari kita bersama-sama memikirkan kembali. Intinya semangat saya itu di sini adalah mengajak teman-teman kembali untuk yuk kita menggali kembali pesan sosial di dalam Al-Quran ya, pesan-pesan pembebasan. Nah, namun untuk menggali itu masalahnya dengan cara apa? Apa perangkat yang bisa dipakai untuk mencapai itu? Nah, di sini saya akan coba memberikan semacam gambaran dan mudah-mudahan bisa kita nanti pelan-pelan secara bertahap, secara berangsur-angsur kita pertajam di pertemuan-pertemuan berikutnya ya.
termasuk nanti dengan bantuan ilmu-ilmu sosial gitu. Karena di sini kan saya sedikit minta maaf, saya nggak bikin PowerPoint, jadi saya tulis. Jadi kan saya nggak tahu ini ngaji apa kajian atau apa atau ngobrol ya. Jadi kan ini Al-Quran ya, Al-Quran dengan segala aspeknya. Nah, kita akan coba mendekati dari satu sudut sebenarnya, mencari satu irisan ya dari Al-Quran ini pada aspek sosialnya. Tentu sosial ini juga masuk ekopol ya, ekonomi politik nantinya. Nah, di sini saya kira nanti kalau mau dikaitkan dengan Marxisme apa boleh lah, tapi jangan langsung Marxismenya dimasukkan ke Al-Quran gitu loh. Secara metodologis nanti sampai keliru. Tapi mencari irisannya dulu dan ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi ilmu-ilmu sosial. Saya kira termasuk antropologi misalnya. Nah, ini saya nggak tahu di UIN ini digarap apa enggak ya. Tapi saya kira penting dikaji dan saya ingin mengkaji itu secara otodidak ya. Jadi kita akan menggali ya, dan perangkat yang kita pakai di sini adalah dengan ulumul Quran ini ya. Jadi supaya apa? Supaya perangkatnya itu memang valid ya, karena menurut para ulama Al-Quran itu tidak bisa serta-merta dikaji tanpa melihat perangkatnya ya. Jadi kalau perangkatnya valid, ada sumber-sumber nakliyah. Nakliyah itu artinya sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya, validitas riwayatnya maupun sumber-sumber akliyah itu kemudian saya kira bisa dicoba digali. Saya punya beberapa pembacaan gitu ya. Jadi yang saya tawarkan di sini adalah pembacaan awal. Jadi menurut Imam Az-Zarkashi ya, di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu salah satu kitab terlengkap tentang ulumul Quran ya, 4 jilid. Al-Quran itu mencakup setidaknya 4 aspek. Yang pertama, jadi Al-Quran itu katanya, saya bacakan, Al-Quran yastamilu ala arba'ati anwa'in minal ulum. Amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Menurut Imam Az-Zarkashi ada 4 kategori dari jenis ulumul Quran. Yang pertama adalah amrun. Amrun itu artinya perintah. Al-Quran itu banyak berisi sekali perintah-perintah. Nah, baik perintah itu punya dimensi hukum maupun moral ya. Jadi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha misalnya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar dengan melakukan sholat dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan itu menggambarkan dimensi imperatif, sehingga manusia itu dituntut untuk selalu ingat kepada panggilan Allah gitu ya. Jadi khitab itu langsung dirasakan di dalam perintah ini. Khitab itu perintah yang langsung disampaikan oleh Allah kepada manusia ya, melalui perantara Rasulullah. Kemudian ada larangan. Larangan biasanya jelas ya. Kalau dalam Al-Quran tuh kita bisa menandainya dari penggunaan kata la, nafi ya. Jadi janganlah wala taqrabuz zina misalnya, janganlah kalian mendekati zina, itu jelas ya. Nah, termasuk larangan-larangan ini nanti sebenarnya punya dimensi sosial. Jadi baik amr maupun nahi, larangan maupun perintah, itu punya dimensi sosial. Misalnya ada perintah terhadap melakukan zakat, perintah untuk ini dan itu, larangan untuk misalnya melakukan riba dan seterusnya. Itu aspek sosialnya jelas. Tapi ini bukan basis bagi
analisis ini. Ya, jadi kalau kita lihat justru ini bisa ditemukan yang nomor 3 dan 4. Nomor 3 itu artinya khobar. Al-Quran itu banyak berisi tentang khobar. Khobar itu artinya berita-berita yang pernah terjadi di masa mendatang. Masa lalu, maaf. Jadi kalau di Al-Quran ada istilah yang lain yang dipakai, yaitu an-naba. Ya. Likulli naba'im mustaqar. Setiap berita itu akan ada pembuktiannya. Ada berita di sini ya, berita dalam arti khabar ya, itu punya 2 dimensi. Nah, ini menarik ini nanti kalau kita kaji filsafat sejarahnya. Dimensi masa lalu ya, Al-Qur'an menceritakan, menarasikan, jadi ada narasi di sini, narasi bagi masa lalu. Nah, biasanya di sini sangat deskriptif gambarannya Al-Quran. Misalnya Al-Quran memberikan gambaran tentang peradaban umat-umat terdahulu seperti Qorun, Samud, Ad. Ya, sekarang lagi ramai itu ya. Kaumnya Nabi Lut dan seterusnya. Ya. Nah, ini hati-hati. Apakah dari khobar ini kita bisa mengambil satu imperatif? Ini saya kira nanti akan terkait dengan cara teman-teman membaca sejarah. Nah, membaca sejarah itu ada 2, ada idealis, ada materialis. Kalau membaca sejarahnya idealis, hasilnya juga akan idealis. Nah, kalau membaca sejarahnya materialis, akan materialis juga hasilnya. Oke, kalau masih abstrak, kita lanjutkan dulu. Kalau istikhbar, itu sepemahaman saya adalah khobar yang akan terjadi. Jadi semacam berita yang akan terjadi. Jadi Al-Quran itu punya dimensi masa depan. Bukan sekadar prediksi. Prediksi itu terlalu lemah. Kata prediksi itu terlalu lemah bagi Al-Quran, karena prediksi itu masih ya kayak ramalan cuaca dong. Tapi antisipasi terhadap masa depan yang memang itu sudah termaktub gitu loh. Dan suatu saat manusia cuma disuruh menunggu saja perwujudannya begitu. Jadi termasuk dalam dimensi istighbar ini saya kira adalah berita-berita mengenai hari kiamat misalnya. Hari akhir, suasana ketika terjadi hari kiamat dan seterusnya. Ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat dan seterusnya. Itu penggambaran tentang hari yang akan terjadi. Nah, saya yang menarik sebenarnya ya ilmu sosial itu juga punya dimensi ini. Ilmu sosial itu punya dimensi narasi dan antisipasi ya, kalau boleh saya bilang antisipasi. Nah, cuman apa yang bisa digali dari kedua ini ya? Saya ingin memahaminya begini. Kalau ingin berangkat dari pendapatnya Imam Az-Zarkashi. Ini tak ganti dulu. Amar dan nahi itu menggambarkan landasan aksiologis. Atau ideal moral dari Al-Quran. Jadi dalam sisi ini aksiologis itu kan artinya kalau dalam filsafat itu sesuatu yang mengandung nilai. Jadi dari perintah maupun larangan. Jadi kalau ada orang ingin menemukan satu ayat yang datar saja, itu gak akan ada menemukan di Al-Quran. Karena Al-Quran itu penuh dengan emosi ya. Bukan emosinya Allah, bukan. Allah tidak punya emosi, tapi Al-Quran itu sendiri kata-katanya itu penuh dengan gedoran-gedoran gitu. Saya akan mengatakan gedoran-gedoran. Tiba-tiba ketika di sini bicara surga langsung bicara neraka. Bisa bicara neraka langsung bicara surga lagi. Ini apa maksudnya? Itu ada tekanan satu gelombang yang dahsyat sekali. Makanya Al-Quran memang tidak sistematis. Justru karena ketidaksistematisan Al-Quran itu Al-Quran dahsyat. Jadi ijaznya itu pada dimensi itunya.
Nah, kalau kita lihat amar dan nahi ini adalah landasan aksiologis ideal moral. Jadi ideal moral dari Al-Quran itu adalah yang tersirat ya dari amar dan nahi ini. Jadi dengan melarang dan maupun memerintahkan, Al-Quran itu sebenarnya ingin mencapai satu ideal tertentu. Nah, cuma ideal itu tidak terkatakan di dalam teks itu. Misalnya apa? Masyarakat adil dan sejahtera. Enggak ada di Al-Quran rumusannya. Yang ada di Pancasila itu. Kalau Pancasila ada. Tapi teman-teman kalau mencari konsep ideal dan moral yang sudah jadi itu enggak ada. Tapi kedua fungsi amar dan nahi dalam Al-Quran itu fungsinya adalah mendorong orang untuk sampai kepada ideal itu. Sehingga misalnya ketika Al-Quran misalnya memerintahkan orang untuk berzakat. Wa'atuz zakah. Dan tunaikanlah zakat. Itu perintah itu berlaku terus menerus. Tidak ada satu jeda ketika perintah itu tidak berlaku. Kecuali pada kasus-kasus di mana nantinya ada perkecualian. Tapi perintah itu selama masih ada kehidupan di muka bumi berlaku gitu. Jadi ini aspek ideal dan moral. Nah kalau yang kemudian yang khobar dan istighbar, ini saya istilahkan dengan fakta, historisitas, biasanya kalau di dalam amar dan nahi ya, cara Al-Quran menyapa pembacanya ya, memberikan seruan maupun larangan terhadap pembacanya itu dengan cara yang sangat langsung ya. Jadi tanpa ada basa-basi gitu ya. Jadi memang menggedor ya. Makanya orang yang beriman itu akan wajilat qulubuhum, akan bergetar terus hatinya karena memang selalu digedor-gedor oleh Al-Quran. Tapi dalam khobar dan istighbar, Al-Quran itu punya gaya yang lain. Ini kalau teman-teman membaca dengan mengkaji dan tafsir ya. Gayanya itu cenderung, bukan gayanya, tapi pola narasinya itu cenderung ada yang deskriptif. Ya. Jadi telah kami jadikan. Jadi misalnya khobar ya. Saya ambil contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam misalnya. Dan di antara manusia itu ada orang yang pembicaraannya tentang dunia mengagumkanmu wahai Muhammad. Jadi kalau ngomong tentang bisnis, tentang kehidupan dunia, kayaknya mulutnya bagus sekali gitu. Padahal dalam hatinya dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ini sifat dari orang munafik yang mulutnya itu berbicara tentang kebaikan tapi hatinya menyimpan dendam. Ini deskripsi ini. Ini cara Al-Quran memberi khobar, memberi kabar kepada Nabi Muhammad, memberikan bocoran informasi kan ya. Jadi hati-hati loh. Di situ ada orang yang kelihatannya baik sama kamu tapi jahat. Khobar. Tapi cara khobarnya itu deskriptif. Ya bisa dibilang mungkin bukan deskriptif dalam arti datar ya, tapi ada satu deskripsi gitu loh. Ada sebagian dari manusia orang yang seperti ini gitu. Nah, ini saya kira dalam konteks khobar ya. Ini bisa masuknya dalam konteks fakta. Jadi di dalam pergaulan manusia ada fakta manusia seperti itu. Kadang juga masuknya historis. Bisa dibilang historisitas. Jadi historisitas itu ada dimensi kesejarahan yang hendak diadres atau hendak diungkapkan oleh Al-Quran.
Jadi misalnya misalnya ini di dalam ayat ini saya ambil secara acak ya. Saya nggak tahu ini boleh nggak ngambil ke acak kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Ya, sesungguhnya telah kami turunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu berarti ada historisitas. Telah kami turunkan. Ya, orang bertanya kapan? Dulu eranya Nabi Musa. Itu sudah maklum ya. Para sahabat tidak bertanya lagi karena Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, aspek historisitas ini bisa sesuatu yang sebenarnya terjadi di masa lampau tapi diaktualkan oleh Al-Qur'an. Jadi aktual. Nah, ada yang khobar tadi fakta. Kalau fakta itu memang yang sedang terjadi di era itu, saat itu. Jadi Rasulullah memang sedang menghadapi orang itu gitu. Nah, dan saya ingin memakai istilah yang agak filosofis ya. Saya ingin menyebutnya dengan socio-historical materials. Ya kalau masih agak ini nggak tahu bahasa Arabnya apa, bahasa Jawanya. Material sosiohistoris atau bahan-bahan material sosio-sejarah. Nah, dari bahan-bahan material ini nanti kita bisa merekonstruksi. Ini ibarat bahan mentah ya, bahan mentah yang ada di dalam teks-teks Al-Quran itu sendiri. Jadi dari khobar dan istikhbar ini tergambar fakta-fakta maupun dimensi fakta sejarah maupun faktualitas sejarah yang pernah terjadi. Gitu. Makanya kadang kebingungan pembaca itu kalau dia tidak mendalami tafsir secara detail ya. Ini Al-Quran cerita masa lalu, apa masa depan, apa masa sekarang? Nah, kebingungan itu karena memang kita tidak memilah antara mana yang fakta dan historis. Ada beberapa dimensi di mana fakta itu akan terjadi dan universal sepanjang sejarah umat manusia akan selalu ditemukan. Ada yang historis satu kali cuma terjadi dan itu tidak terjadi lagi. Seperti sejarah turunnya Taurat, ya, itu kan fakta di masa lampau. Sekarang kita tidak bisa mengulang lagi kan gitu. Tapi kalau fakta tadi ada orang yang ngomongnya bagus di mulutnya, tapi hatinya itu aladul khisam kata Al-Quran. Itu bisa terjadi di mana-mana. Gitu. Jadi saya mengistilahkan dengan socio-historical materials. Material atau bahan-bahan material dari socio-historis. Oke, saya akan masuk ke yang berikutnya. Ini tambah rumit soalnya. Jadi nah, dari sosio-material historis ini kita sebenarnya bisa mengkaji, bisa mencoba merekonstruksi aspek-aspek sosial dalam Al-Quran. Nah, para ulama itu punya satu ilmu yang sangat ampuh. Tapi ilmu ini juga harus dikontekstualkan terus-menerus. Kemudian harus dibaca. Yaitu namanya asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, kalau di dalam pemahamannya para ulama, asbabun nuzul itu adalah riwayat ya yang melatar belakangi turunnya satu atau dua ayat atau ayat-ayat tertentu. Dalam literatur tafsir yang paling terkenal itu adalah kitab dari Imam Al-Wahidi, judulnya Asbabun Nuzul. Kemudian ditulis ulang oleh Imam As-Suyuti menjadi Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ilmu Asbabun Nuzul itu kalau menurut Imam Az-Zarkashi itu didefinisikan begini. Sababun nuzul huwa amrun tahassala lis-sahabati biqara'inah tahtafu bil qadaya. Saya terjemah begini kurang lebih. Sebab turunnya Al-Quran itu adalah sesuatu ya, suatu permasalahan
yang menimpa para sahabat dengan satu indikasi-indikasi. Isu tertentu. Jadi ada qarinah, ada qadiyah. Qadiyah itu isu. Qadiyah itu isu, kalau qarinah ini indikasi. Jadi unsur dari asbabun nuzul dua ini. Jadi asbabun nuzul ini sebenarnya secara metodologis ya berisi dua ini. Pertama, dia mengandung satu menanggapi satu isu tertentu. Jadi ada satu isu, satu persoalan, bisa dibilang persoalan qadiyah ini yang dihadapi oleh seorang sahabat atau menimpa Rasulullah sendiri ya. Dan kemudian isu ini ada latar belakangnya. Jadi qarinah ini bisa dibilang background dari persoalan tersebut. Nah, kita akan pakai ilmu asbabun nuzul ini ya untuk merekonstruksi juga, karena dari ilmu yang luar biasa ini sebenarnya ini susah loh ngumpulinnya. Imam Al-Wahidi itu banyak sekali, memang ada beberapa riwayat asbabun nuzul itu yang dhaif ya. Tapi susah loh ngumpulinnya. Karena apa? Memverifikasi jalur mata rantai periwayatannya itu. Ya sesusah Imam Bukhari memverifikasi sampai membuang ribuan hadis ya. Bayangkan Sahih Bukhari itu aja hasil uji dan fit and proper test yang lebih dahsyat dari milih pimpinan KPK itu. Dari saking dahsyatnya. Itu cuma terseleksi berapa ribu hadis? 4.000 mungkin. Selebihnya enggak. Nah, ilmu asbabun nuzul ini asbabun nuzul itu tipis-tipis rata-rata. Karena memang tidak semua ayat Al-Qur'an itu ditemukan asbabun nuzulnya. Bisa jadi punya asbabun nuzulnya, tapi mungkin riwayatnya nggak nyampe ke kita. Nah, yang menarik, kalau misalnya ada ayat yang ada asbabun nuzulnya atau punya sebab latar belakang turunnya, itu kita harus lihat qadiyahnya apa, permasalahannya apa, sama latar belakang permasalahannya apa. Jadi nanti di sini kita bisa merekonstruksi, misalnya nanti ada ayat yang turun tentang orang kafir. Oke, kafir berarti qadiyahnya terkait dengan apa? Aktornya siapa saja? Jelas itu. Dan luar biasa kalau bisa direkonstruksi. Kita akan pelan-pelan coba. Nah, menurut Imam Az-Zarkashi ya. Saya kok Imam Az-Zarkashi terus ini. Ini ada dua aspek ya. Jadi bisa juga dilihat dari ashkhos. Ashkhos itu personal maupun waqa'i. Waqa'i itu peristiwa. Jadi ini orang, ini peristiwa. Nah, tentu ini ilmu asbabun nuzul ini tidak bisa dibaca ketika kita membaca Al-Qur'an. Karena ketika membaca Al-Qur'an itu seolah-olah menghilangkan latar belakangnya kan. Tentu latar belakangnya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tapi kita harus mencari sendiri. Kenapa kok tiba-tiba ayat itu turun gitu. Nah, ini saya kira yang ancar-ancarnya lah ya, ancar-ancarnya untuk kita bisa merekonstruksi pesan-pesan di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau melihat dari setidaknya dari dua aspek ini, saya sedang mencoba menandai Al-Quran ini dengan term-term, berbicara dengan term-term apa sebenarnya ketika mengangkat fenomena sosial pada zamannya. Saya pernah punya hipotesa dulu, saya pernah utarakan di sebuah wawancara dengan Indo Progress waktu itu. Mereka tanya, gimana Gus membaca Islam gitu ya, gimana lah Islam pembebasan atau apa ya. Saya bilang ya, kita harus membaca Al-Quran gitu. Karena dalam Al-Quran itu tergambar potret kehidupan sosial pada masa itu gitu. Nah, oke, saya lanjut dulu.
Kalau ini kira-kira sudah bisa ditangkap, nanti kita bisa diskusi lagi lah. Jadi yang paling signifikan ini, yang saya kira bisa jadi basis bagi analisis sosial yang agak spesifik, yang agak khusus tentang Al-Quran, itu adalah khobar dan istighbarnya. Kalau amar dan nahinya itu lebih merupakan ideal moral, ya, gambaran ideal moral dari Al-Quran. Nah, jadi kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, mungkin kita coba ini ya. Kita percaya ya bahwa Al-Quran itu sebenarnya berbicara pada dimensi yang sangat khusus. Saya silakan yang sosial. Bagaimana mencari yang sosial dalam Al-Quran? Jadi yang sosial itu apa ya? Apa saja yang terkait dengan aspek sosial dalam Al-Quran? Nah, selama ini kalau kita melihat metode yang dipakai oleh orang-orang seperti Fazlur Rahman misalnya, ya. Fazlur Rahman itu menulis buku Major Themes in Al-Quran, tema-tema utama dalam Al-Quran. Itu cenderung menangkap pesan-pesan moralnya saja. Pesan-pesan dalam tanda petik yang bukan moral itu tidak digali. Karena memang pendekatannya Fazlur Rahman itu, kalau saya boleh kritisi, itu idealis. Makanya lahirnya cenderungnya oleh pemikir di Indonesia itu jadi liberal kan, Islam liberal gitu. Karena memang idealis dalam arti tidak berhasil menangkap dimensi historis dan sosial dari Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada konteks historis. Nah, konteks historis itu bisa kita lihat dari asbabun nuzul tadi. Karena Al-Quran turun tidak jarang ya untuk merespon satu kasus atau peristiwa sosial tertentu di tengah masyarakat Madinah atau Mekah saat itu. Nah, kita cari beberapa aspek ini yang sosial. Dan ini membutuhkan pembacaan yang berlapis-lapis. Jadi kalau mau membaca Al-Quran itu jangan cuma pakai satu kacamata ya. Apalagi pakai kacamata kuda, bahaya. Nanti sampai nyeruduk nanti. Jadi kalau bisa pakai dengan banyak kacamata gitu. Nah, saya mencoba untuk mencari ini ya. Apa saja yang bisa dibilang kategori yang sosial ya dalam Al-Quran. Ada kita bisa identifikasi dari beberapa jenis ya. Ada kelompok sosial, ada yang sosial dan tindakannya. Saya tahu saja dulu. Nanti kalau sudah sempat bikin PowerPoint saya bikin lah. Gimana? Wah, biar bisa di copy katanya. Enak dong saya bikin sampai yang ngopi. Jadi kalau boleh dibilang ini semacam gambaran variabel-variabel gitu loh. Sekali lagi ini bukan proyek rahasia saya. Saya nggak punya proyek rahasia apapun, apalagi didanai FBI gitu ya. Kalau mau dana FBI saya sudah jual proyek ini sudah. Tapi saya ingin ini menjadi pengetahuan kita bersama untuk kita benar-benar sama-sama semangat gitu ya mengkaji Al-Quran lagi, dan mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita kerjakan ya. Tunggu, saya mau tanya. Kalau dalam ilmu sosiologi dasar, teman-teman kan pasti pernah lah belajar sosiologi dasar di SMA gitu. Yang disebut aspek dari kehidupan sosial itu apa saja? Oke. Jangan langsung masyarakat lah.
Ya, dari yang paling terkecil, kalau menurut sosiologi fungsional itu apa? Individu, masyarakat. Tapi keluarga nanti tak hapus dulu. Khususnya kasihan buat yang jomblo gitu ya. Soalnya saya nggak tega kalau nyebut keluarga itu terus. Ya, nanti pikiran teman-teman yang nggak punya keluarga itu loh kasihan. Komunitas nih, ya. Komunitas atau satu kolektivitas. Istilah kolektivitas ini agak jarang bisa dipakai di sosiologi, kecuali sosiologi Marxis. Kalau sosiologi Marxis, istilah kolektivitas dipakai. Misalnya pertanian kolektif gitu ya. Ini ya. Ini kan kalau di sosiologi dasar. Oke, untuk keluarga kita anulah. Keluarga itu masuk inilah ya. Ya nggak apa-apa juga lah keluarga lah terpaksa. Nah, soalnya ada juga di Al-Quran. Ini kan aspek yang sosial ya. Ya. Jadi individu dan masyarakat. Ya terserah teman-teman nanti mau ikut mazhab yang mana. Soalnya ada dua mazhab di sosiologi. Ada yang mengatakan masyarakat mendahului individu, ada yang mengatakan individu mendahului masyarakat. Kalau mendekati individu mendahului masyarakat, ujung-ujungnya nanti ke teori individualisme John Locke. Kalau masyarakat mendahului individu, dari pemikirannya Jean-Jacques Rousseau, nanti ujung-ujungnya Karl Marx. Jelas sudah ya. Tinggal terserah. Yang jelas individu dan masyarakat tuh tetap ada. Kategori itu dalam ilmu sosial dasar ada ya. Kemudian keluarga. Oke, keluarga itu katanya unit sosial yang terkecil. Kalau sekarang ada orang yang ingin memperkenalkan unit sosial terkecil itu bukan keluarga, tapi semi keluarga gitu. Ya, karena ya hubungan yang tidak sah itu kan. Ada komunitas atau community. Ya, komunitas itu satu kolektivitas tertentu yang lebih terbatas gitu. Ya, bisa diartikan juga mungkin yang lebih luas daripada keluarga, tapi lebih kecil daripada masyarakat. Nah, ketiga aspek, minimal keempat aspek ini ada dalam Al-Quran. Dan menariknya adalah bagaimana Al-Quran itu bukan berbicara tentang ini ya. Kalau berbicara tentang ini sekali lagi sebagai ideal moral lagi. Tapi bagaimana hal ini tercermin dalam Al-Quran. Jadi saya akan balik. Bukan Al-Quran berbicara tentang individu. Kalau ini sudah banyak. Khutbah Jumat setiap kali pasti ngomongin itu. Wajilah orang-orang bertakwa. Bukan itu. Tapi bagaimana ini tercermin dalam Al-Quran. Nah, kalau itu bisa ditemukan ya, bagaimana pencerminan atau representasi dari fakta-fakta sosial ini ada dalam Al-Quran, maka saya kira teman-teman mulai bisa menggali bagaimana Al-Quran itu direkonstruksi secara pesan sosialnya. Contohnya begini, saya akan memberi contoh ya. Ada beberapa variabel mungkin ya bisa dibaca. Ini semacam variabel metodologis sebenarnya. Kelompok sosial. Al-Quran itu seringkali berbicara tentang kelompok sosial. Tapi cakupannya memang tidak jelas. Apakah itu komunitas, masyarakat, individu atau apa. Itu seringkali diungkapkan dengan kata-kata yang plural. Biasanya didahului dengan kata alladzina. Contohnya ya kita baca surat Al-Fatihah saja. Alladzina an'amta 'alaihim. Ya. Orang-orang yang Engkau ya Allah beri kenikmatan kepada mereka. Itu siapa orang-orang itu? Itu adalah satu kelompok sosial. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimarahi, mendapat murka. Ini juga kelompok sosial. Itu. Artinya ada jenis individu atau masyarakat atau komunitas yang masuk ke dalam kategori itu. Ada yang acung tangan di belakang. Ada yang mau tanya? Atau oke, sorry.
Bahkan yang menarik ya, di surah Al-Baqarah, kita misalnya membaca ciri dari orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf kalau suara saya enggak merdu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab ini yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Itu dirinci oleh Al-Qur'an di ayat berikutnya. Alladzina, orang-orang yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat, dan dari yang kami rezekikan untuk mereka, mereka menafkahi, mereka memberikan infak. Kita bisa melihat al-muttaqin ini bukan abstrak. Sekali lagi, al-muttaqin itu bukan kategori abstrak, bukan ngawang-ngawang gitu. Al-Quran nggak ngawang-ngawang. Karena ciri dari al-muttaqin bisa dilihat secara kasat mata. Orang yang beriman dengan gaib nggak bisa dilihat ya. Tapi wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, bisa kelihatan. Itu artinya dia sebagai satu kategori sosial. Dan dari rezeki yang dihadiahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dia menginfakkan. Itu artinya dia punya amal sosial. Itu juga bisa dilihat. Artinya itu kategori sosial sebenarnya. Jadi dari kelompok sosial kita bisa melihat. Nah, memang belum jelas masih apakah itu individu, masyarakat. Ya, tapi kalau dilihat dari bentuk jamaknya plural, itu berarti satu kolektivitas. Artinya tidak cuma satu gitu loh. Satu kolektivitas. Kemudian misalnya kalau yang deskriptif, sekali lagi saya pakai kata deskriptif karena penggambaran di dalam Al-Quran ini, sekali lagi baik khobar itu menggunakan gaya yang menceritakan gitu ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara sebagian dari manusia, orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ini kelompok sosial juga. Berarti di antara sekelompok masyarakat ada sekelompok yang seperti itu gitu. Ini berarti menggambarkan kelompok sosial. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini satu variabel ya bisa kita baca. Bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang tindakan yang sosial dan tindakannya. Jadi sekali lagi yang sosial ini saya masukkan yang ini ya, individu, masyarakat. Misalnya di surat Al-Baqarah lagi. Ini ciri orang munafik sekali lagi. Ciri orang munafik itu banyak sekali tapi diungkapkan dengan berbagai redaksi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau mereka dibilang janganlah kalian merusak di atas bumi, mereka mengatakan tidak, sesungguhnya kami orang yang berbuat baik. Jadi kalian itu dibilang janganlah merusak, tapi mengklaim dirinya sebenarnya melakukan satu kebaikan. Nah, ini menggambarkan tindakan sosial. Berarti dari satu kelompok sosial itu ada efek tindakannya gitu. Artinya ada orang yang hidup tapi juga melakukan sesuatu tindakan sosial. Nah, tindakannya ini ternyata punya implikasi di dalam Al-Quran, yaitu apa? Fasad fil ard, merusak bumi. Siapa itu? Ya nanti kita bisa cari. Cuma kita mengidentifikasi dulu bagaimana Al-Quran itu mengidentifikasi aspek-aspek sosial dalam masyarakat itu. Itu ya, itu contoh.
Kemudian, oh ya, ada satu lagi yang belum. Ya, saya baca ini dulu. Tindakan sosial dan konsekuensinya. Ini di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah, maksudnya merusak agamanya Allah, tafsir Ibnu Abbas, setelah perjanjiannya dan mereka memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu silaturahim. Ya, jadi mereka memutus silaturahim dan mereka berbuat kerusakan. Itu deskripsi sifat sama seperti ini sebenarnya. Tapi yang menarik ada imbuhannya. Karena tindakan sosial itu punya konsekuensi. Yaitu ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah sekarang kita lihat. Kalau kita tidak melihatnya sebagai fakta sosial, meruginya itu pasti ditafsirkan di akhirat. Ya jelas, kalau di akhirat jelas mereka masuk neraka. Tapi kalau kita melihat dari fakta bahwa ini merupakan tindakan sosial, ini berarti meruginya di dunia. Artinya orang yang melakukan perbuatan merusak di atas bumi, ya, sekali lagi ini masih term yang sangat umum ya, masih sangat luas, itu pasti akan merugi. Nah kita harus peka ini, pesan Al-Quran itu merugi dalam hal apa gitu. Ini semacam ancaman juga terhadap Al-Quran, ya. Dari Al-Quran terhadap orang yang melakukan itu. Bahkan saya yang kagum ya, yang takjub, saya itu takjub sama sekali. Dan bahasa inilah ijaznya Al-Quran ya, kemukjizatan Al-Quran yang harus benar-benar kita imani ya. Itu ada satu aspek yang disebut dengan stereotip sosial. Stereotip sosial itu kan image ya, anggapan orang tentang satu individu atau masyarakat atau komunitas tertentu yang menurut pandangan mereka itu buruk atau baik. Itu stereotip. Misalnya dulu orang-orang yang miskin dianggap hina dan seterusnya ya. Orang kaya dianggap mulia dan seterusnya. Itu kan stereotip ya. Nah, fakta tentang stereotyping sosial itu ternyata ada dalam Al-Quran. Itu yang dicontohkan dengan kata sufaha. Jadi di dalam surat Al-Baqarah, sekali lagi karena saya bukan hafidhul Quran, jadi saya baca saja. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ya, berimanlah sebagaimana orang-orang beriman. Mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Stereotype. Dibalik oleh Al-Quran, ala innahum humus sufaha. Mereka lah yang bodoh sebenarnya gitu. Tapi makna stereotip itu artinya di masyarakat Arab saat itu, ini masih abstrak, sekali lagi masih abstrak, belum materialis ini. Jadi masih belum begitu jelas. Itu di masyarakat Arab sudah ada stereotip. Jadi sufaha itu kategori bukan bodoh secara intelektual, tapi image orang itu. Mereka kan orang kelas-kelas rendahan. Ya, cuman kalau kelas rendahan itu nanti ada di dalam Al-Quran istilahnya aradhiluna. Jadi ternyata ada stereotip juga gitu. Nah, saya sedikit selesaikan dulu, nanti kita tanya jawab. Kemudian yang menarik ini bahkan sampai penggambaran tentang lingkup geografisnya. Jadi di sini antara sosial dan geografi itu agak bersinggungan. Contohnya di dalam ayat di surat ini, insya Allah kalau kita ikhlas ini banyak pahalanya ini ngaji kayak ini.
Enggak tahu, ini bukan filsafat ini sudah Mas. Di surat Al-An'am ya. Di surat Al-An'am itu ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha. Ini penggambaran tentang sifat dari Al-Qur'an ya. Ini adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Kitab ini mengandung barokah, yang membenarkan kebenaran yang ada di antara kedua tangannya Allah. Maksudnya kedua kehadiratnya Allah, ya, di antara hadiratnya Allah. Dan agar engkau wahai Muhammad walitunzira, dan agar engkau memberi peringatan ummal qura, kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah. Waman haulaha, dan ada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini saya kira menarik karena jarang-jarang petunjuk geografis itu ada dalam konteks sosial. Karena Ummul Qura itu adalah sebutan orang-orang jahiliyah ya terhadap Mekah. Karena Mekah dianggap ibu kota peradaban saat itu. Karena orang dari Persia, orang dari Romawi itu semuanya pasti lewat Mekah kalau mau dagang ya. Jadi disebut Ummul Qura sampai sekarang, makanya Mekah disebut juga Ummul Qura. Ibunya Qura itu kalau dulu kota, bukan desa ya. Nah, waman haulaha, dan orang di sekitarnya. Jadi ini penggambaran geografis yang luar biasa, menurut saya cukup detail ya. Jadi digambarkan secara hidup gitu loh, dan orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa ayat ini, Al-Qur'an itu pertama-tama memang ditujukan kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang ada di sekitar Mekah gitu. Kemudian ini yang terakhir ini yang saya kira kalau orang membaca ini pasti mendidih darahnya. Tentang aspek sosial yang sosial dan kondisi realnya. Kondisi realnya itu artinya kondisi yang dihadapi. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran yang disebut dengan misalnya istilah al-mustad'afin misalnya. Ini ayat, saya kira ayat yang saya bacakan utuh. Nanti habis ini saya akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Dan tiada pilihan bagimu wahai orang-orang yang beriman untuk kamu tidak mengangkat senjata di jalan Allah. Di jalan Allah wal mustad'afina, dan di jalan orang-orang yang dilemahkan, tertindas. Jadi kalau menurut tafsirnya Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf ya, di tafsir Al-Kasyaf itu ditulis wal mustad'afina ini punya dua i'rab. I'rab itu status gramatikal. Dia bisa jir itu artinya ikut dengan fisabilillah, artinya fisabilillah wa fisabilil mustad'afin. Bisa juga rofa, nasab. Nasab itu artinya di jalan Allah untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi kalau di jalan Allah dan di jalan orang-orang yang tertindas, wah ini berarti jalan orang yang tertindas itu berarti jalan Allah itu sendiri. Atau berarti betapa Allah memuliakan orang-orang yang tertindas. Bayangkan di ayat ini itu eksplisit sekali. Anda mau mengingkari menyangkal seperti apa nggak bisa. Oh sudah tulis kok ayatnya gitu. Jadi fi sabilillahi wal mustad'afin. Siapa itu mustad'afin? Orang-orang yang dilemahkan dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Mereka yang mengatakan alladzina yaquluna, mereka yang mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari kota ini yang penguasanya zalim.
Jadi ahluha itu penduduknya bisa diartikan ya, penduduknya zalim atau penduduknya itu menindas. Dan jadikanlah kami bagi kami di engkau sebagai pelindung. Dan jadikanlah engkau bagi kami sebagai penolong. Ya, ini saya terjemahan bebas sekali lagi. Nah ini luar biasa ini. Ini ya, ini saya kira bagaimana aspek yang sosial ini tergambar dengan kondisi realnya. Dan kondisi real itu digambarkan dengan pilihan kata yang sangat jitu oleh Al-Quran, yaitu al-mustad'afin. Al-mustad'afin itu bukan ad-du'afa. Ad-du'afa itu kan orang yang lemah. Kalau yang lemah itu orang yang impoten gitu loh. Jadi orang yang nggak impoten itu bukan itu ya. Impoten itu artinya orang nggak punya kekuatan. Tapi al-mustad'afin ini orang yang punya kekuatan tapi dilemahkan. Ya sama seperti rakyat. Rakyat itu kan berdaulat kan. Katanya Indonesia itu dari rakyat untuk rakyat kan. Tapi rakyat nggak dianggap ada gitu loh. Ini itu al-mustad'afin. Ya itu tapi janganlah. Itu terlalu jauh nanti. Ini jadi amat dan nahi nanti ini. Tapi al-mustad'afin itu kalau ditafsirkan minar rijal, dari orang-orang laki. Dan orang laki itu kalau ditafsirkan katanya orang-orang tua. Ada sebagian karena banyak dulu waktu itu sahabat yang terpaksa bahkan ditahan, dipenjara oleh orang-orang kafir Quraisy karena tidak boleh ikut hijrah dan mereka tinggal di Mekah. Anak perempuan, banyak juga perempuan yang terpaksa harus menyembunyikan imannya. Sama seperti seorang budak itu, siapa yang beriman kepada Rasulullah ya, seorang sahabat perempuan budak yang kulitnya hitam, negro lagi. Itu terpaksa menyembunyikan imannya, hanya takut ketahuan sama tuannya kalau dia itu beriman. Dan anak-anak, berarti anak-anak juga bisa menjadi objek penindasan, pedofilia ini ya, jadi ya mungkin kalau di saat itu tentu maksudnya adalah ini kalau di tafsir Az-Zamakhsyari ini luar biasa ditafsir dengan cukup dramatis ya, bahwa artinya perlakuan zalim dari orang-orang kafir Quraisy itu bahkan sampai kepada anak-anak. Sesuatu yang di era jahiliyah itu sebenarnya mungkin agak tabu ya. Karena maksudnya tabu ini kalau orang-orang kafir itu mungkin ada yang memang jahat sama anaknya dengan mengubur anaknya, tapi kalau anak-anak juga tidak dilibatkan dalam urusan perang ya. Tapi ini menjadi korban juga karena persoalan perang. Jadi ini penggambaran terhadap kondisi real. Nah nanti kita akan coba mengembangkan ini ya. Dan apakah penggambaran Al-Quran terhadap kondisi-kondisi sosial ini bisa kita rekonstruksi untuk kita menemukan. Nah ini yang paling repot. Karena aspek sosiologi itu kan, kalau yang sosiologi yang biasa ini kan ya variabelnya jelas. Nah ini kalau ini yang saya bilang hanya bisa digali oleh materialisme historis, yaitu kekuatan-kekuatan sosial atau social force. Nah, untuk melihat kekuatan-kekuatan sosial yang ada di balik ini semua, ini tentu tidak mudah. Saya sempat mengkritik ya, saya memang mengkritik kalau ada satu orang yang mengklaim misalnya menemukan teori kapitalisme di Al-Quran. Al-Quran tuh nggak bisa kapitalisme. Mau sampai yang cari sampai kayak apa nggak? Mau cari teori sosialisme di Al-Quran nggak ada juga. Ya karena Al-Quran nggak ada kata sosialisme, nggak ada. Apalagi kata itu. Tapi untuk merekonstruksi itu, apakah kapitalisme itu misalnya bisa tergambar? Itu harus melihat ini. Dan untuk melihat ini kita tidak bisa asal ngawur gitu ya. Jadi ini mungkin langkah pertama ya. Jadi saya kan nanti akan bicara lebih lanjut pada tataran yang lebih. Ini lapisan pertama ini. Jadi ini beberapa gambaran kira-kira bagaimana kita bisa kembali mungkin merekonstruksi ya
cara baca kita tentang peran aspek sosial dalam Al-Quran gitu. Itu saja Kang Wahid ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang sudah nyerah dengan yang disampaikan Gus Fayat tadi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya dan ataupun menanggapi dari apa yang sudah disampaikan. Monggo Mas. Mas Autar silakan. Gini Gus, jadi dalam Al-Quran tuh ada yang namanya nasikh mansuh itu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah dipaparkan Gus Fayat itu ada ayat Al-Quran itu yang dinasikh atau mungkin yang dinasikh itu kan ada aspek sosiologis atau mungkin historis dari ayat itu. Misal mungkin sebagaimana yang awam kita tahu, kalau dulu dalam sejarah Al-Quran itu kan pernah membolehkan ketika jangan kamu mabuk ketika mau hendak sholat, akhirnya kemudian dilarang. Itu kaitannya tadi apa yang dinamakan dengan amr atau nahi mungkin bisa masuk dan kategori itu. Dan seperti apa yang kemudian bisa dikaitkan dengan aspek-aspek historisitas materialis historis dari mungkin dari konsep nasikh mansuh itu sendiri. Karena kalau tadi Gus Fayat mengatakan kalau kita membaca Al-Quran seakan-akan kita tidak diberitahu latar belakang apa yang sedang kita baca. Dan itu menarik menurut saya. Mungkin sementara itu Gus. Yang pertama, yang kedua. Iya, tentang Homer deh. Ayatnya apa ya ayatnya? Ada yang ingat teman-teman mungkin bisa membantu. Saya lupa. Mas Ayu kayaknya ini. Yang kedua itu Gus. Jadi Gus Fayat mengatakan, Gus Fayat menentang kalau Al-Quran itu tidak membicarakan tentang konsep kapitalisme. Tapi ada beberapa ayat yang indikatornya menyangkut tentang itu. Mungkin tentang apa gitu. Baik itu dengan konsep-konsep yang lain. Mungkin kesetaraan gender lah, atau isu-isu yang hangat dibicarakan di kampus-kampus itu kan walaupun memang tidak membicarakan spesifik tentang itu, tapi kan ada kaitannya dengan mungkin. Nah, maka dari itu bagaimana menurut Gus Fayat sendiri dengan kadang orang-orang liberal bisa dikatakan dia memperkosa ayat. Jadi seakan-akan ayatnya itu tidak berbicara tapi digadok-gadok seperti itu. Nah, mungkin itu sendiri. Gitu Gus. Yang lain ada? Oh iya, silakan. Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Gus, socio-historical materialis yang Gus Fayat bilang, selama pengalaman saya belajar Al-Quran yang tidak pernah mengenyam bangku pondok pesantren, saya memahami sejarah-sejarah Al-Quran itu saya nyatakan bahwasannya itu adalah suatu kebenaran yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu ketika beranjak kuliah, saya diguncang nih imannya oleh dosen saya.
bagaimana cara membuktikan bahwasannya sejarah Al-Quran itu ialah benar-benar memang sifatnya itu empiris, lalu memang terbukti secara real. Ketika melihat takaran ilmiah ini kan harus ada tahunnya, harus ada bagaimana nanti kejadian-kejadian, siapa yang menyaksikan. Nah, kalau merujuk kepada perawi-perawi atau nanti para penafsir sambungan-sambungannya, nanti kan kita juga bisa dikecoh kepada pada saat mana dulu penafsiran itu. Misalnya seorang mufasir ini mengalami kondisi sosiopolitik tertentu sehingga mempengaruhi tafsirannya, lalu kita tidak mengetahui bahwasannya itu ada berubah. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa ini kan socio-historical material itu sangat empiris, tetapi kalau yang saya pahami, yang saya pendek pahami itu selama Gus Fayat bilang itu masih belum nyangkut gitu, Gus. Saya masih belum percaya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Membuktikan bahwasannya secara empiris, misalnya kita kan hanya mengetahui Nuh itu pernah ada banjir atau enggak pernah ada kejadian membelah lautan. Itu kan secara maksudnya pembuktian literatur bahwasanya itu pernah terjadi, itu kan kalau menurut saya itu masih remeng-remeng apa ya? Masih ya samar-samar begitulah, Gus. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, monggo Mas. Maju Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau menanyakan tentang ini aja. Artinya menyambung dari pertanyaan dari Mas yang pertama tadi tentang bagaimana konsepsi memperkosa ayat itu seperti apa, seperti itu. Soalnya kan ada yang mengatakan bahwasanya kita kalau seandainya menafsiri sebuah ayat atau ketika memahami teks itu kita tidak terlepas dari subjektivitas dari seorang reader itu sendiri, seperti itu. Soalnya kemudian apalagi katanya kalau menurut Ilham Besain yang dalam itu yang mengenai Hasan Hanafi, bahwasanya seorang mufasir itu diharuskan memiliki kecondongan terlebih dahulu. Bahasanya tadi membela mustad'afin kan, seperti itu. Nah, di sini kan apakah bagaimana sih bentuk minimal tidak memaksakan, dan di mana kita itu bisa objektif ataukah seperti apa sebenarnya, seperti itu. Titik-titiknya seperti itu. Dan harus seperti apa memang sebenarnya kita menafsiri ayat itu. Apakah ayat itu kita gubah untuk menjawab problematika zaman, atau kita menafsiri berdasarkan keinginan, bahasanya keinginan Tuhan terhadap ayat tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Terakhir? Iya, untuk sementara 3 dulu, nanti kalau cukup waktunya dilanjutkan lagi. Monggo Gus. Mungkin Mas Wahid mau bantu menjawab. Soal nasih dan mansukh ya. Apa itu berlaku bagi fakta-fakta sosial historis? Memang selama ini kalau kita mengikuti pendapat dari para ulama, nasih dan mansukh itu berlaku pada aspek moral atau legal biasanya ya. Aspek moral atau legal dari satu perintah atau larangan dalam Al-Quran. Misalnya larangan khamr itu kan juga berangsur-angsur ya. Ada proses sebelum dilarang masih diperbolehkan, sempat diperbolehkan minum khamr itu. Cuma jangan sampai sholat gitu ya. Kemudian dilarang sama sekali. Kalau zina itu memang tidak berangsur-angsur, kalau itu bahaya kalau berangsur-angsur nanti. Jadi yang selama ini menjadi objek nasih dan mansukh itu sebenarnya adalah amar dan nahi sebenarnya. Nah, apakah khobar dan istighbar itu mengalami nasakh dan mansukh? Kalau saya pakai istilahnya Imam Az-Zarkashi tadi ya, khobar dan istighbar itu saya kira tidak. Karena gini,
secara akliyah saja, secara rasional kita akan mengatakan kalau khobar itu dimansuh, otomatis berarti nggak valid dong. Cerita Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, tentang Tsamud, Ad dan seterusnya, itu kalau dimansuh, gimana menjelaskannya? Jadi nggak bisa. Begitulah istighbar. Istighbar itu nggak bisa dimansuh. Ya, istighbar itu berita tentang apa yang akan terjadi. Ya, karena istighbar itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu wazan istif'al, itu artinya meminta kabar gitu, meminta kabar, meminta informasi. Jadi misalnya ada pertanyaan, Al-Quran itu seringkali memberikan teka-teki ya, malhaqatu falhaqah, wa ma adraka malhaqah, tahukah kamu apa itu hari kiamat dan seterusnya. Jadi itu istighbar, itu bentuk istighbar. Jadi kalau itu dimansuh otomatis nggak valid juga gitu. Padahal apa yang akan terjadi itu akan terjadi. Kiamat itu mau kita menyangkal atau percaya, akhirnya akan terjadi. Bukan karena kita percaya maka dia terjadi, bukan. Tapi karena memang dia akan terjadi, terlepas kita percaya atau tidak. Ini yang terjadi ketika misalnya kaum siapa? Ghulibatir Rum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di qalabihim sayaghlibun. Rasulullah diberikan bocoran informasi oleh Allah ya, bahwa tentara Romawi nanti akan dikalahkan oleh Persia. Waktu itu umat Islam berharap Persia bisa mengalahkan berharap Romawi bisa mengalahkan Persia karena umat Islam musuhnya Persia gitu. Kalau nggak salah ya, saya mohon dikoreksi kalau salah. Jadi ternyata Romawi benar-benar kalah. Dan karena pembuktian kekalahan itu langsung dideklarasikan oleh Al-Quran, maka waktu itu iman keyakinan orang-orang mukmin saat itu semakin yakin. Jadi ini tidak mungkin dimansuh ya. Mungkin yang dimaksud kalau dimaksud Mas Alta tadi itu mansuh itu maksudnya hari ini sudah tidak berlaku lagi. Nah ini saya kira bukan dimansuh, tapi mungkin menunjukkan kegagalan kita menangkap, mengaktualkan khobar itu. Misalnya, ceritanya Nabi Nuh kan zaman dulu, sudah ngapain dibahas lagi gitu. Kita baca terus gitu. Nah hati-hati ya. Kalau kita sudah jatuh pada sikap seperti itu pertama selain ada benih-benih skeptisisme dari Al-Quran itu. Kalau tadi bahasanya tergoncang imannya gitu ya. Hati-hati mas. Goncang untuk lebih kuat lagi nggak apa-apa, tapi kalau goncang nanti runtuh habis. Itu saya kira kegagalan kita mengaktualisasikan kisah itu. Ini insya Allah mungkin dalam bulan-bulan ini kebetulan ada seorang kawan dia seorang aktivis senior ya di Jogja, namanya Mas Eko Prasetyo dari Social Movement Institute, akan menerbitkan ulang bukunya tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Kebetulan saya nulis epilog di buku itu yang akan terbit insya Allah dalam bulan ini mungkin ya. Bahwa ternyata salah satu kunci memahami Al-Quran itu juga adalah memahami pesan-pesan kisah-kisahnya. Jadi kalau kisah-kisah itu hanya kita anggap sebagai fakta yang sudah terjadi dan nggak ada gunanya diulang-ulang, maksudnya nggak ada gunanya untuk kita pahami sekarang, saya kira sedang gagal itu memahami kisah-kisah Al-Quran. Nah itu menyambung lagi soal bagaimana bisa dibuktikan secara empiris. Memang nggak bisa diempiris itu. Wong itu ambaul ghaib kok. Tilka ambaul ghaibi nuhiha ilaika. Itu adalah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Saya lupa ayat berikutnya ya. Kalau tidak salah ma kunta ta'lamuha min qablu apa gimana gitu kalau enggak salah. Engkau sebelumnya tidak pernah tahu. Bahkan kaum-kaumnya itu bentuk ijaz sebenarnya, kemukjizatan Al-Quran. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu adalah memberi satu informasi yang masyarakat Mekah itu sendiri nggak pernah tahu. Dan ternyata ketika informasi itu turun, ya diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu
mampu mengagetkan. Dan dari mana Muhammad kamu tahu kalau itu dulu ada peristiwa Nabi Nuh, ada peristiwa ini, peristiwa ini? Ini Al-Quran. Dan ternyata setelah dicek, memang ada. Cuman masyarakat sudah mengalami amnesia sejarah. Jadi bisa dibilang masyarakat Mekah itu sudah amnesia ratusan tahun. Kenapa? 500 tahun nggak turun Nabi. Bayangkan dari terakhir turunnya Nabi Isa di Yerusalem sampai Nabi Muhammad itu 500 tahun lebih. Gak ada Nabi yang disebut dengan era Fatroh. Nah era Fatroh itu adalah era amnesia sejarah gitu. Sama kayak kita 30 tahun dikekoki Orde Baru, gak tahu sejarahnya Bung Karno, gak tahu sejarahnya Tan Malaka, Syahrir, mungkin siapalah, Aidit gitu. Gak tahu sejarah-sejarah itu gitu. Itu masih mending ya 30 tahun. Ini 500 tahun gitu loh. Bayangkan 500 tahun itu berapa generasi? Lawang 100 tahun aja 2 generasi kan gitu. Nah, Al-Quran mengingatkan. Dan ini mengagetkan sekali bagi bangsa Arab. Dan ternyata ketika dicek ke leluhur-leluhur mereka yang ada di Persia, dia benar. Ada itu. Ceritanya Nuh itu, tentang Nabi Nuh. Cerita tentang umat-umat terdahulu. Dan itu dibuktikan oleh para penjelajah umat Islam, para muslim ya, orang-orang Islam yang melakukan penjelajahan. Jadi para sahabat waktu itu di era Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu kan sudah mulai meluas ya kekuasaan Islam. Itu melakukan penjelajahan dan ternyata banyak menemukan bukti-bukti sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran. Gitu. Jadi ini saya kira empiris juga ya. Empirisnya itu ya karena sampean belum melihat sendiri gitu. Tapi kalau teka-teki sekarang kan itu bukan ilmiah tapi pseudo ilmiah. Pseudo ilmiah itu ngawur artinya. Ada yang mengatakan kapal Nuh itu berlayar di Madura gitu. Saya tuh sampai kaget. Saya tuh punya keturunan Madura, darah Madura. Saya sampai kaget di mana perasaan gitu. Katanya ada jejaknya, katanya di bukit apa gitu. Lawong apa? Bukit tempat perahunya Nabi Nuh itu turun itu mendarat itu ada di Timur Tengah kok, dan itu sudah disepakati. Kok tiba-tiba nyasar ke Islam Nusantara itu? Ini kan ya nggak apa-apa lah, kita itu cinta sama Nusantara tapi jangan kayak gitulah gitu. Sampai kayak Borobudur dikiranya peninggalan Nabi Sulaiman tuh. Saya jujur sampai sekarang masih belum bisa menerima itu ya. Itu menurut saya agak bisa ilmiah, bisa pseudo ilmiah gitu. Bisa. Ya itu tadi istilah gatuk-gatuk kayak gitu. Tapi empiris itu ya. Tapi empirisnya itu tentu kalau berita-berita dari era umat terdahulu ya, al-umamul madhiyah itu umat terdahulu itu tidak bisa dilacak dengan riwayat. Karena itulah ijaznya Al-Quran. Sampai mau cari riwayat dari apa nggak ada. Memang putus sampai Al-Quran. Al-Quran menceritakan ulang ratusan tahun, ribuan tahun sebelumnya. Gak ada lagi. Kisahnya Nabi Adam saja sampai sekarang. Gimana membuktikan Nabi Adam ada itu? Gak bisa. Bahkan Adam itu makanya bisa dianggap sebagai mitos, bisa bagi orang tidak baca Al-Quran. Bisa dianggap apa? Tapi kalau kita percaya pada Al-Quran, itu sudah empiris menurutnya gitu. Empirisnya artinya memang dalam sejarah manusia tidak semua sejarah itu ditulis. Jangan dibayangkan sejarah itu semuanya ditulis dengan buku ya. Sejarah terdahulu itu lebih banyak diwarisi dari ingatan dan dari lisan ke lisan. Ya, makanya orang Arab itu terkenal kuat ingatannya itu dari lisan ke lisan gitu. Jadi fakta-fakta socio-historical material itu tersampaikan melalui jalur lisan. Nah, itu nggak bisa dicari empirisnya. Kalau sampean mau ikut dengan tradisi itu ya tentu harus melacaknya dari orang ke orang. Dan itu lebih valid kalau menurut mereka daripada lewat bukti tertulis. Kalau bukti tertulis, apalagi zaman internet, bahaya kan. Gampang sekali ya. Sekarang aja foto aja udah bisa Masya Allah. Itu nantinya kalau bukti tertulis memang mungkin ya dalam hal tertentu. Kalau bagi masyarakat tradisional mungkin itu. Bagaimana agar kita tidak memperalat teks ya? Saya setuju ya. Jadi kalau tadi ada kritik terhadap kelompok liberal yang kadang memasang-masang ngutip ayat, tapi enggak.
Itu memang ada kesan seperti itu. Dan saya kira perangkat yang paling penting digunakan itu adalah mengkombinasi dua-duanya, antara yang ulumun nakliyah dengan akliyah. Yang nakliyah ini yang harus diperkuat, karena ulumul Qur'annya ini yang seringkali diabaikan. Nah, tentu bukan berarti ya kita tidak lepas dari subjektivitas. Memang harus diakui. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Kita tuh nggak tahu. Jadi ini semua upaya penafsiran itu sebenarnya subjektif. Tidak ada yang objektif. Gitu. Kalau objektif itu adalah yang ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri, karena sesuai dengan era waktu itu kan wahyu otomatis mengafirmasi atau menolak gitu. Tapi kalau, dan ingat Rasulullah sendiri menafsir. Rasulullah itu juga menafsirkan. Ya. Ada beberapa hadis di mana Rasulullah menafsirkan Al-Quran. Tapi ya diakui, diterima, karena itu sesuai dengan tujuan dari syari'. Ya syari' kalau istilahnya itu artinya pembuat syariat, yaitu Allah. Nah, apakah kita harus menafsirkan dengan keinginan kita atau keinginan Tuhan? Ya saya kira tidak bisa dikontradiksikan. Ya kita menafsirkan tentu dengan berharap bisa mencapai sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi karena kita dan syari' alias yang menurunkan Al-Quran ini sudah terputus, ya. Kita dan Tuhan ini kan terputus kan. Tidak bisa kita mengakses tujuannya Allah menurut. Maka karena kita terputus, kita hanya bisa berkomunikasi melalui teks. Jadi Al-Quran itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Otomatis kita berharap agar kita bisa sedekat mungkin dengan maksud Tuhan. Dan dalam hal ini saya kira memang kita jangan sampai mengesankan Al-Quran untuk mengikuti keinginan kita. Oleh karena itu memang pembacaannya harus dibubuhi oleh harus dilengkapi dengan banyak perangkat keilmuan. Ya, sekali lagi perangkat keilmuan ini sekali lagi nggak gampang, karena ada satu pendapat ulama yang dikutip oleh Imam Az-Zarkashi di dalam Al-Burhan itu, hurufnya Al-Quran itu berapa? Nah, ilmu Al-Quran katanya, ulumul Quran itu adalah sebanyak hurufnya Al-Quran. Wah, kalau sebanyak hurufnya Al-Quran ya, saya kira tidak ada ensiklopedia yang bisa memuat itu. Bayangkan ya, setiap pilihan struktur dalam Al-Quran, wow, fa, itu kadang sudah berartinya sudah macam-macam. Seperti tadi, fi sabilillahi wal mustad'afin. Wawunya saja itu sudah bikin penafsirannya sudah dua itu minimal. Artinya bisa fi sabilillah wa fi sabilil mustad'afin gitu ya. Nah itu artinya penguasaan Al-Quran itu memang mutlak ini ya, mutlak ini nggak bisa ditawar. Harus memang menguasai minimal sebagian dari perangkat kebahasaan Al-Quran sendiri, yaitu bahasa Arab. Dan untungnya kita sekarang ya saya kira sudah banyak mendapat akses ya untuk bisa mendapat itu. Jadi saya tidak setuju juga kalau intinya memang subjektif begitu saja, hanya ikut kepentingan kita gitu. Subjektif itu ya pasti subjektif. Apa sih yang nggak subjektif? Ya kita ngomong kayak gini aja ini subjektif. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa penafsiran kita ini 100% sesuai dengan keinginan Tuhan. Tidak ada. Ya. Jadi sejak era Rasulullah sudah pergi, wafat, sudah tidak ada lagi yang bisa menjamin. Bahkan Sayyidina Umar itu suatu saat pernah ditanya, bagaimana ijtihad Anda tentang ini, tentang ayat ini? Ya saya berharap semoga ini benar. Karena kalau ini benar, ini dari Allah. Kalau saya ini salah, ini dari saya. Sayyidina Umar itu, padahal Sayyidina Umar itu beberapa kali menjadi sebab nuzulnya ayat ya. Dari saking istimewanya beliau di hadapan Rasulullah ya.
Tapi beliau sendiri mengakui seperti itu. Apalagi kita yang sudah 14 abad ini. Jadi saya kira sudah ada jarak historis yang harus jauh sekali. Dan itu saya kira tidak memungkinkan kita objektif. Jadi kalau orang-orang Islam liberal atau mungkin para penafsir, ahli tafsir yang punya kecenderungan liberal dalam arti mengklaim objektivitas, itu menurut saya bullshit. Menurut saya itu satu keangkuhan metodologis itu. Dan kemudian mengklaim penafsiran orang lain salah misalnya. Ini saya kira ada problem. Oh ya, saya kira untuk pertemuan berikutnya, kalau teman-teman membaca buku ini, Abdullah Said judulnya, terbitan Mizan, judulnya Al-Quran Abad 21 Tafsir Kontekstual. Ini sebenarnya seorang ahli tafsir modern ya, tapi akademisi ya lebih tepatnya. Dia itu mencoba mengkontekstualkan Al-Quran, tapi dengan berangkat dari Fazlur Rahman. Nah, saya tertarik dengan bab 9 ini. Nah, teman bisa baca ya, dasar-dasar agama dan penafsirannya. Bab 10. Penafsiran Al-Quran secara kontekstual. Nanti kita bisa diskusikan secara kritis. Tawaran ini dia juga bikin tabel-tabel kayak gini. Tawarannya dia, ya, dia misalnya menawarkan cara membaca pesan-pesan sosial itu melalui langkah-langkah tertentu, gitu. Cuma apakah itu nanti bisa kita kritik cukup dalam tanda petik materialis ya atau tidak? Sekali lagi kalau kita mengacu pada Fazlur Rahman, biasanya ujung-ujungnya pesan moral saja. Jadi Al-Quran diambil pesan substansinya saja. Nah, substansinya diambil, yang material dihilangkan. Padahal ternyata material kalau kita lihat, Masya Allah, luar biasa kompleks ternyata kan. Bahkan ada penggambarannya sangat detail tentang kondisi sosialnya. Gitu. Nah ini saya kira bisa jadi bahan referensi sambil mengumpulkan literatur yang lain. Dan saya kira itu saja dulu ya. Ya sementara sambil lalu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.